saya hadir sebagai perempuan ambil peran itu bagian dari jargonnya gitu kan. Kalau kenapa perempuan itu harus peran aktif? Awal-awal banyak yang ngajak dan masih belum minat gitu kan. Kalau ya tujuannya sih karena emang akunya punya yayasan, ya berharap bisa mengembangkan yayasan dari jalur apapun, minimal tempel kebijakan gitu. Ya sekalipun pada faktanya bahwa PKB hari ini sebagai oposisi, dan kalau aku udah paham pergerakan politik dulu gitu kan, mungkin tidak akan mengambil langkah seperti ini. Ya mau gimana lagi, dinikmati aja weh. Sekalipun ya alhamdulillah tidak hanya tidak hanya kita tuh berharap bahwa apa yang diinginkan di awal dan menjadi bagian dari langkah-langkah yang sudah gitu. Misalnya terjun ke masyarakat itu tidak hanya hari ini ada kepentingan mau nyalon gitu. Karena emang saya sebagai Ketua Yayasan Brilian Pelita Nusantara yang bergerak di bidang pendidikan non formal dan pemberdayaan masyarakat, dan emang harapannya dari dulu juga kita bisa meningkatkan baik dari kesejahteraannya atau bisa membantu sebagian warga masyarakat yang masih membutuhkan pelayanan, baik pelayanan di bidang perekonomiannya ataupun pelayanan lainnya gitu. Karena kan kalau Cigugur kebetulan Cigugur khususnya ya Langkah Pelancar masih banyak posok-posok desa yang emang masih awam dengan hal-hal dengan pemerintahan ataupun dan yang lainnya gitu. Bahkan sampai hari ini juga sebenarnya dari dulu sih awalnya tuh di 2008 saya kan sebagai tenaga honorer di sekolah gitu. Banyak keluhan orang tua siswa itu tentang perekonomian, bahkan keilmuan sekalipun gitu kan. Makanya terbersit untuk mendirikan PKBM ini awalnya yaitu tadi. Kebetulan kan kalau di PKBM itu lebih ke vokasional ya. Nah, jadi bagaimana kita meningkatkan potensi dan kearifan lokal yang ada di lingkungan sekitar. Kita mengadakan sosialisasi ke tiap daerah gitu. Itu melalui perangkat desa ataupun kegiatan-kegiatan kecamatan atau masuk ke beberapa organisasi dari mulai Karang Taruna ataupun pegiat-pegiat yang lainnya. Kita kerjasama di situ sambil membawa misi masing-masing. Misalkan karena kan semuanya brand juga pemberdayaan ya. Jadi kita saling mengisi antara bagian dari visi misi lembaga kami dengan visi misi teman-teman. Ya, kadang kita juga mulai door to door, speak sama teman-teman gitu. Jadi kalau saya bilang ada yang pernah nanyakan, teh kapan sih waktunya rekrutmen? Kita kan rekrutmen itu sepanjang hari, sepanjang masa gitu. Jadi masa kita mau kalah sama Salas Panci? Dia kan sering door to door sampai dengan masifnya dia berbicara. Nah, kita juga sama seperti itu. Meskipun kadang kita mengadakan pelatihan kelembagaan awalnya 30 peserta, turun lagi 15 peserta, turun lagi gitu. Jadi langkah para pegiat pendidikan non formal ataupun teman-teman yang dianggapnya pegiat pemberdayaan ini tidak jarang lah mengalami kesulitan. Misalkan kita malah dicapnya mau jualan kan gitu. Padahal kita juga tidak selamanya menekankan terhadap pembiayaan, itu enggak. Jadi yang terpenting kita punya waktu, kita punya narasumber, dan ada masyarakat yang ingin mengikuti pendidikan pelatihan itu ya kita selenggarakan. Ataupun diantaranya ada yang bersama dengan lembaga-lembaga pemerintah ada. Bahkan kan sampai hari ini pembuatan untuk akte saja itu masih banyak yang kesulitan gitu. Biasanya kalau masyarakat itu dikasih belangko saja, belangko itu udah ini gimana ngisinya, atau kantor kecamatan itu di mana sih gitu kan, atau prosedur kelembagaan ini harusnya menempuh apa kan gitu. Itu banyak. Pernah saya punya pengalaman kalau di Cigugur itu ada kantor Koramil, kantor kecamatan gitu. Bahkan dia mau ke kecamatan masuk ke Koramil. Nah itu paling tidak semua juga orang memahami harus apa sih yang kita lakukan kan gitu. Bahkan sekarang kan kalau diambil sampelnya di Dukcapil itu sudah sangat dimudahkan. Misalkan pernikahan di bawah tangan saja sudah bisa memiliki kartu keluarga suami istri itu. Sebenarnya begini, kita punya 3 fungsi dewan ini. Kalau bicara visi misi seharusnya Pak Bupati ya yang punya visi misi gitu kan. Cuman saya hadir
sebagai perempuan ambil peran itu bagian dari jargonnya gitu kan. Kalau kenapa perempuan itu harus peran aktif? Tidak semua. Jadi kalangan bawah itu perempuan itu banyak, bahkan responsif untuk banyak hal yang ke perempuan itu sebagainya perempuan. Tetapi yang mampu menerobos ke atas itu masih hitungan jari. Nah gitu. Bahkan kalau perempuan cukup punya anak, menikah, atau ngurus suami, itu tidak. Bahkan perempuan sekarang, dulu saya pernah punya kelompok Laskar Cantik. Jadi perempuan tidak harus keluar rumah tapi punya penghasilan gitu. Kalau sekarang kan banyak cara ya, mau dengan media online, ya teman-teman sendiri bisa lah mengembangkan potensinya. Atau bahkan saya udah punya usaha tapi kurang pemasaran, saya punya ini kurang tapi ini. Nah banyak sebagian masyarakat yang minta, coba Ibu Caleg tolong kita bantu gitu kan. Kalau saya bilang kalau para pakar ekonomi bisa mengembangkan usahanya itu, kenapa posnya banyak yang lebih sejahtera lulusan sekolah dasar, SMP dan lain-lainnya. Seperti itu Bapak barangkali. Abdullah Haris melaporkan untuk Global TV Aktual dari Pangandaran, Jawa Barat.